Karena gini, ingat, apabila pemikiran kita di ujung tandus, ingat pertolongan Allah tadi itu langsung nyampe loh. Itu bukti yang nyata, itu langsung itu kubuktikan sekarang dalam diriku. Kalau kita percaya bahwa Allah itu Tuhan kan, yakinlah kalian gitu. Berserah diri sama Dia, jangan takut gitu. Allah tidak akan menyanyiakan kita. Kita diciptakan di dunia kan, berarti Allah bertanggung jawab untuk apa kita bertanggung jawab dia kan untuk menciptakan kita kayak gitu. Apa yang kita khawatirkan lagi? Itu dia. Jangan takut. Berpikir kau apa, besok kau nggak makan, besok kau ini segala macam gitu kan. Ingat aja, selagi kita berserah diri sama Allah tadi kan, itu pertolongan itu akan datang gitu loh. Jangan kita terlalu kita bilang, oh Allah kenapa kau nggak kau kasih aku ini ya Allah. Itulah orang yang tidak bersyukur tadi. Bersyukurlah kalian banyak-banyak. Ya Allah. Ini orang dari mana sih, kok bisa gitu dia berpikir begitu, ya Allah. Ya kayak gitu. Itu yang ku pelajari terus itu di YouTube, di mana ku dengarkan itu. Kayak gitu. Nah, Itu ya, jadi sebenarnya yoga tuh bukan orang pertama yang mengalami hal-hal seperti ini, teman-teman. Julius itu mungkin teman-teman kalau udah nonton YouTube dia, teman-teman tahu lah perjalanan hidup Julius juga sebagai seorang mualaf ya. Bahkan yoga Julius juga bertaruh nyawa. Apalagi ketika dia menjadi mualaf, dia langsung bersama dengan kami para apologet untuk membentengi akidah umat. Dia mulai langsung menjadi dia memang buka YouTube untuk menyampaikan info-info penting tentang apologet dan juga permualafan, dan banyak sekali. Julius ini salah satu bestie terbaik aku juga ya. Aku bersaksi kepada Allah bahwa Julius ini adalah orang yang baik ya, orang yang tulus, orang yang ikhlas. Aku bangga bisa berteman sama orang kayak dia gitu. Padahal dia tuh lahir sebagai non muslim. Kamu tau nggak dia tuh Julius itu jaga mamanya juga. Apa kalian itu mungkin aku nggak tahu ya kenapa Allah pilih kalian, mungkin karena kalian baik sama orang tua kalian kali ya. Julius itu loh sama mamanya berbakti banget. Dia nganterin mamanya kemana-mana. Yoga tuh juga gitu guys. Apa itu mungkin kalian itu dibalikin Allah ke fitrah kalian gitu. Betul-betul luar biasa loh mereka ini loh. Si Panjul hantu belau sama si Yoga ini tuh luar biasa gitu. Aku tuh walaupun meskipun aku kan nggak kulit mamaku sekarang, tapi ku berdoa sama Allah kan. Ku berdoa, ya Allah lindungkanlah mamaku, ya Allah sehatkanlah dia, ya Allah, ku bilang kan, sampai pintu hati terbuka buat aku, ku bilang, sampai dia bisa menerima aku, ya Allah. Itu ku doakan terus sama mamaku. Kalau dibilang pedih-pedih, cuman aku jalani. Inilah hidupku, inilah Allah yang mengasih kebenaran buatku, inilah takdirku. Di situ. Ya Allah, 4 tahun aku di YouTube atau sebelumnya juga udah diskusi-diskusi ya, mungkin kurang lebih 6 tahun aku diskusi yoga. Aku banyak melihat kejadian-kejadian ya, bagaimana agama Islam itu dihujat, dicaci maki Rasulullah, dituduh Islam itu begitu begini, difitnah, Bang Zuma difitnah, aku sendiri gitu kan, dijadikan sasaran hinaan gitu kan. Dan kami gak masalah dengan itu gitu, tapi lihat kalian mualaf ini, kami tuh gak ada apa-apanya gitu loh. Lihat kalian yang dari keluarga dibuang gitu, terus bagaimana kalian kemudian bertahan. Julius itu bahkan kehilangan pekerjaan dia loh. Dia kehilangan, kan dia ceritakan samamu kan, dia juga hampir sama kerjanya samamu, sama-sama punya dealer motor ya kan. Julius itu juga membiarkan gitu loh. Jadi cerita-cerita dari orang-orang kayak kalian itu tuh sebenarnya tamparan buat kami yang lahir dari muslim ini gitu. Kami gak ada masalah. Aku bilang kan, jangan kalian mengejar dunia. Kalau aku mengejar dunia tadi ya Uni, ya mungkin udah jujur ya, apa yang gak ada sama aku, bukan aku sombong ya, bukan aku sombong. Adanya barang-barangku, adanya tabunganku kan. Cuman gini, karena kebenaran tadi rela aku tinggalkan itu gitu loh. Nggak mau aku, karena harta itu tidak menjamin kita untuk masuk ke surga.
nggak bisa. Aku ngomong juga sama Ustadz itu kan, nggak bisa menjamin kita. Jadi kalau di dunia ini kalau kita kejar uang dan uang sampai mati pun tidak akan bisa kita mengejar itu, karena sesuatu yang dikejar itu akan susah dapatnya gitu loh. Kalau mengejar itu kejarlah kebaikan, kejarlah jalan Allah tadi itu. Ada situlah kita diridui apapun yang kita inginkan. Nah, itu dia. Udah makan kau? Itu. Udah makan Udah kau? makan aku. Masya Allah ya, subhanallah. Kawal yoga teman-teman sampai dia benar-benar kita ini ya, kita menjaga para mualaf itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keselamatannya, nyawanya, kemudian masalah finansial juga, karena tidak semua dari mereka yang tadinya ada, kemudian mereka harus kehilangan banyak hal. Dan saya berharap umat Islam kita bergandengan tangan ya, bukan berarti netizen itu tidak ada kontribusinya loh teman-teman ya. Typing antum itu semua juga mempengaruhi psikologis dari orang-orang yang tadinya mau mualaf atau tidak jadi mualaf loh. Jadi antum semua di bawah itu ya, mohon maaf nih harus saya katakan, kita nggak tahu typing mana yang dibaca oleh calon mualaf, typing mana yang dibaca oleh non muslim, typingan mana yang mempengaruhi mereka, typingan mana yang membuat mereka semakin benci dengan Islam, typingan mana yang membuat mereka semakin cinta sama Islam gitu. Jadi kita tuh berkontribusi semua gitu, baik aku sebagai pendebat, Bang Jibril sebagai pengajarnya, si Fandi sebagai buka komal tuh, kalian juga ada kontribusinya gitu. Kalau kalian dibawa menghujat, maki-maki gitu kan, tadinya mereka tertarik sama Islam gara-gara lihat typingan kalian, mereka jadi gak mau kan, bahaya juga kan, kalian yang berdosa kan. Jadi itu kita sama-sama bergandengan tangan ya. Aku nggak bisa sebutin nama netizen di bawah yang luar biasa itu, aku nggak bisa sebutin, tapi doa kalian juga loh, doa kalian tanpa sadar, kalian sambil nonton handphone di rumah sambil sholat, habis sholat kalian doakan kami, doakan aku sehat, doakan Fadi sehat, doakan juga sehat. Itu bisa jadi itu yang dijabah sama Allah tahu. Bisa jadi doa aku nggak mau didengar berdoa, karena tapi aku on cam ya, berdoa buat kamu teman-temanku di sini, buat semuanya. Bentar dulu. bersih banget hati anak. Ya Allah. Tadinya aku mau kasih kajian tentang sejarah, tapi gak apa-apa lah. Fandi buka cam Fandi. Ya berdoa lah ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah ya Allah saudara-saudara hamba ya Allah yang ada di sini ini semua ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah mereka ya Allah, segala urusannya ya Allah. Buat teman-temanku yang selalu support aku ya Allah, selalu mengasih dukungan kepada aku. Lembutkanlah hati orang tuaku dan kakakku ya Allah. Lembutkanlah semuanya ya Allah. Amin, amin, amin. 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 Amin, amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Perkenankan ya Allah. Amin. Amin. Allahu Akbar. Semoga Allah kabulkan doa saudara kita Yoga. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Perjuangan apologet ini juga bukan hal yang mudah. Semoga Allah mudahkan kita semua. Selagi kita masih berjalan di kebenaran, selagi kita masih berjalan rule-nya, aturannya jelas, yaitu aturan Islam, nggak ada rasa takut, tidak ada rasa tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran, karena masih banyak yoga-yoga lainnya, masih banyak orang-orang yang sama sekali tidak tahu tentang Islam.
Dan saya pribadi, saya sudah katakan bahwa saya dengan beraninya pernah berkata bahwa saya hibahkan diri saya untuk agama saya di jalur ini. Saya tidak akan berhenti, kalaupun itu saya berhenti mungkin karena keterpaksaan. Semoga Allah maklumi suatu saat. Dan semoga yoga juga diberi kemudahan untuk menerima kenyataan. Pahit pun, manis pun, semuanya itu pasti berlalu. Mau pahit sepahit apapun hidup ini hanya sebentar. Seindah apapun hidup kita hanya sebentar. Gak ada ceritanya yang hidup sampai 100 tahun Fir'aun itu tidak sampai 200 tahun, 100 tahun. Segaya apapun kita tidak akan pernah abadi. Semiskin apapun kita tidak akan pernah abadi. Yang abadi nanti adalah amalan soleh yang kita lakukan hari ini, yang nanti akan kita tuai di hari setelah kematian, di yaumil hisab. Ya, jadi semoga keberadaan yoga di sisi kita, di samping kita semua, itu menambahkan hikmah buat kita, pembuktian bahwa Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin, dan Islam adalah agama yang berada di kebenaran. Tetap kita harus semangat ya Fandi, apapun masalah yang menimpa kamu saat ini, apapun yang kamu alami, tetap bersyukur kepada Allah, sebagaimana yoga juga bersyukur kepada Allah. Buat teman-teman netizen di bawah, mungkin ada yang sedang dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan bermasalah rumah tangganya, atau bermasalah dengan keluarganya, atau putra-putrinya yang punya masalah, percayalah seperti yoga yang begitu percaya dan yakin dia akan ada pertolongan Allah. Dan dia juga, oh ya, mungkin saya bagi lagi cerita biar kita nggak memekan terus ya. Jadi karena untuk saat ini orang terdekat yoga tuh memang adalah Fandi dan saya, karena saya memang sama Fandi tetap mengontrol Bang Zuma juga ya, kita tetap pantau dia gitu ya, karena kita tahu keadaan dan kondisinya, dan dia juga tidak segan-segan kok untuk komunikasi dengan kita. Jadi ada satu cerita yang dia ceritakan itu ketika dia terbangun dari tidurnya, itu buru-buru dia kasih kabar saya lah gitu kan. Dia bilang bahwa dia mimpi gitu, dan aku kan tahu sendiri ya kalau aku tuh mimpi, aku tuh nggak ini ya, aku tuh nggak terlalu percaya dengan mimpi-mimpian ya, dan aku kalau ada orang yang cerita tentang mimpi aku mah masa bodoh, aku nggak peduli gitu kan, karena aku tak agak skeptis lah masalah itu. Tapi tiba-tiba peduli kau marah aku waktu kau mimpi. Pagi kau marah aku. Udah itu itu nggak usah dibahas, itu kan mimpi aku, ini mimpi yoga. Jadi yoga cerita, jadi mimpinya itu jadi gini ya, kalau anak ini berbohong ya kan tentu nggak seperti itu ceritanya gitu. Tiba-tiba dia bilang begini, dia terbangun dari mimpi tapi mimpinya aneh, kata dia, mimpinya lucu tahu katanya kan. Apa, aku bilang gini, tunggu dulu aku mau ke toilet, kataku kan. Biasalah kan lo, aku sama dia kan sama-sama orang Sumatera, tunggulah dulu, kayak aku sama Julius gitu kan, sering bentak-bentakan, sebenarnya kami tuh bestie lah gitu kan, Julius sama Bang Jibril. Aku mau ke toilet, iya katanya, aku ada mimpi cerita mimpi. Apa, kata aku kan. Jadi mimpi aku tuh lucu, kata dia. Itu sebelum di sholat Jumat kemarin kan. Jadi dalam mimpi itu kata dia ya kan, dia tuh lihat ada jembatan, katanya jembatan ada 7 lah gitu, jembatan 7 kali lah dia harus melewati jembatan itu, kata dia kan. Kau, kata aku, jembatanan, iya tapi lucu katanya. Terus aku jalan pertama lulus, jalan kedua lulus, jalan ketiga lulus, jalan ke-7, pas jalan mau ke-7-nya katanya kan agak sulit aku, kata dia kan. Terus tahu nggak kau, katanya sama aku. Masya Allah. Fandi biar dulu ya bapak ini di sini ya. Terus jangan diturunkan. Jadi bilang gini dia, apa? Tahu nggak kau yang lucu, kata dia. Tahu nggak kau yang lucu apa? Apa? Masa aku sambil jalan di jembatan itu yang ku bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata dia. Ya Allah, kataku. Udahlah, nggak kehabisan kiti-kiti aku bilang kan, aku kehabisan kata-kata lah, kataku. Udahlah, punya kau aja lah surga rasanya. Kayak gitu. Jadi aku bilang ya kurang lebih seperti itulah ceritanya, subhanallah.